Salam semuanya, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Made Cindy Astri Pratiwi dengan NIM 2002-612-050. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif atau unit RSUP Sangla Denpasar, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai konsep dasar ICU. Baik, kita awali dengan membahas Critical Care Medicine. Critical Care Medicine merupakan cabang ilmu kedokteran yang membahas lebih lanjut mengenai perawatan pasien kritis yang mengancam nyawanya. Secara umum, perawatan pasien di rumah sakit dibagi menjadi dua, yaitu High Care Unit atau HCU dan Intensive Care Unit atau ICU. HCU ini lebih mengarah pada pasien yang sudah stabil namun tetap memerlukan pemantauan secara ketat. Sementara ICU merupakan perawatan pada pasien yang sudah mengancam nyawa dengan prognosis yang dubiah. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih membahas mengenai konsep dasar dari ICU. Intensive Care Unit atau ICU merupakan salah satu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf yang khusus dan juga perlengkapan yang khusus dengan tujuan untuk melakukan observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang mengalami penyakit akut, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa pasien dengan prognosis dubiah yang diharapkan masih reversibel. Saat ini, ICU modern tidak hanya berfokus untuk menangani pasien-pasien pembedahan atau ventilasi mekanik saja. Namun, intensive care unit saat ini sudah memiliki cabang ilmu yang tersendiri dalam intensive care medicine. Adapun ruang lingkup pelayanan ICU adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu melakukan diagnosis dan penata laksanaan spesifik terhadap penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian. Yang kedua adalah memberi bantuan dan ambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan tindakan yang segera diperlukan berdaya guna dan berhasil guna untuk kelangsungan hidup dari pasien. Yang ketiga, yaitu pemantauan fungsi vital tubuh dan penataan laksanaan terhadap komplikasi yang ditemukan oleh penyakit pasien itu sendiri. Dan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, dari ruang lingkup pelayanan ICU ini juga membahas mengenai bantuan psikologis, baik itu pada pasien ataupun keluarga, yang kehidupannya sangat bergantung pada obat-obatan, alat, ataupun mesin. Berikut ini merupakan klasifikasi dari pelayanan ICU. ICU sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ICU primer, sekunder, dan tersier. Baik ICU primer, sekunder, maupun tersier memberikan pelayanan berupa resusitasi jantung paru, kemudian pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik, kemudian terapi oksigen, penata laksanaan terapi secara titrasi, hingga pemberian nutrisi enteral maupun parenteral. Yang berbeda pada tabel pertama ini adalah pada ICU primer, ia memberikan pelayanan berupa pemasangan kateter vena sentral. Pada ICU sekunder, tidak hanya vena sentral, namun ia juga melakukan pemasangan kateter pada arteri. Sementara pada tersier, tambahannya adalah Swan Ganz dan ICP monitor. Kemudian berikut ini merupakan tabel kedua yang membedakan ICU primer, sekunder, dan tersier. Baik ICU primer, sekunder, maupun tersier menyediakan pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, kemudian memantau fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat darurat, serta dapat melakukan fisioterapi dada. Yang berbeda di sini adalah pada ICU primer ini dilakukan pemantauan EKG, pulse oximetry, dan tekanan darah hanya secara non-invasif. Sementara pada ICU sekunder tidak hanya tekanan darah secara non-invasif, ia juga dapat menilai tekanan darah secara invasif. Sementara pada yang tersier, tambahannya adalah Swan Ganz dan ICP, serta Echo Monitor. Kemudian di sini pula pada ICU primer, tidak atau beberapa tidak menyediakan prosedur isolasi dan juga hemodialisis intermittent dan juga kontinu jika dibandingkan dengan ICU sekunder dan tersier. Adapun indikasi pasien ICU ini diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas. Pasien prioritas pertama adalah pasien kritis yang membutuhkan terapi dan monitor intensif yang tidak dapat ditemukan di luar ICU. Dan pada pasien prioritas pertama ini tidak ada batas untuk dilakukan terapinya. Contohnya adalah pasien acute respiratory failure yang memerlukan bantuan ventilasi, kemudian pasien shock hemodinamik yang memerlukan monitoring invasif dan obat-obatan vasoaktif. Kemudian pasien dengan prioritas kedua adalah pasien yang memerlukan monitor secara intensif dan secara potensial dapat memerlukan intervensi secara langsung. Pada pasien prioritas 2 ini juga tidak ada batas untuk terapinya karena pada pasien prioritas 2 ini kondisinya bisa berubah sewaktu-waktu. Contohnya adalah pasien dengan kondisi komorbid yang kronik dengan penyakit akut yang parah atau pasien pasca operasi. Sementara itu, pasien prioritas yang ketiga merupakan pasien yang tidak stabil dan kritis namun memiliki peluang sembuh yang kecil karena penyakit yang mendasari.
Pasien ini mendapatkan penanganan untuk penyakit akutnya. Pada pasien yang prioritas 3 ini juga dikaitkan dengan no intubation atau CPR, atau dengan istilah lain yaitu DNR atau do not resuscitate. Contoh pada pasien prioritas 3 ini adalah pasien metastasis keganasan dengan komorbid infeksi, kardiak tamponade, atau obstruksi pada airway-nya. Kemudian yang terakhir adalah pasien prioritas 4. Pasien prioritas 4 ini merupakan pasien yang tidak seharusnya berada di ICU, seperti pasien yang hanya mendapatkan sedikit manfaat dari ICU atau pasien sudah berada di tahap terminal dan kondisinya sudah irreversibel. Contohnya, pasien yang hanya mendapatkan sedikit manfaat, ini adalah pasien dengan peripheral vascular injury, kemudian pasien dengan diabetik ketoasidosis yang dalam kondisi stabil, kemudian pasien dengan mild congestive heart failure, atau pasien yang mengalami overdosis obat namun masih dalam kondisi yang conscious atau masih sadar. Sementara itu, pasien yang sudah berada di tahap terminal yang kondisinya irreversibel, itu seperti pasien dengan kerusakan otak yang parah, kemudian kegagalan multi organ yang irreversibel, kemudian pasien kanker metastasis yang sudah tidak merespon terhadap kemoterapi maupun radioterapi, ataupun kondisi-kondisi terminal lainnya. Baik, berikut ini merupakan skema atau alur dari pelayanan ICU. Bahwasanya pasien yang berada di ICU ini dapat berasal dari pasien IGD, kemudian pasien HCU, pasien dari kamar operasi, ataupun pasien dari kamar lain atau tindakan lain seperti ruang bersalin, ruang endoskopi, ruang dialisis, ataupun ruang-ruangan yang lain yang memang diperuntukkan menuju ICU. Kemudian berikut ini merupakan sarana, prasarana, dan juga peralatan dari ICU. Untuk lokasi dari ICU ini lebih disarankan berada pada satu kompleks dari kamar operasi atau kamar pulih dari pasien dan berada berdekatan dengan UGD atau laboratorium. Kemudian dari desain dari area pasien, untuk unit terbuka memiliki luas 12 hingga 16 meter persegi per tempat tidur, sementara untuk unit tertutup adalah 16 sampai 20 meter persegi per tempat tidur. Jarak di antara tempat tidur 1 dan 2 yaitu berjarak 2 meter. Kemudian unit terbuka memiliki satu tempat cuci tangan ke setiap 2 tempat tidur, sementara untuk unit tertutup satu ruangan, satu tempat tidur cuci tangan. Kemudian harus ada sejumlah outlet yang sesuai dengan level ICU. Seperti contohnya pada ICU primer, ia memiliki satu outlet untuk udara tekan, tidak memiliki outlet untuk pompa udara, dan juga memiliki 2 stop kontak untuk tiap tempat tidur. Pada ICU sekunder, ia memiliki 2 outlet untuk udara tekan, satu outlet untuk pompa udara, dan juga 2 stop kontak untuk masing-masing tempat tidur. Sementara untuk ICU tersier, ia memiliki 3 outlet untuk udara tekan, kemudian 3 outlet untuk pompa udara bebas, dan 16 stop kontak di masing-masing tiap tempat tidurnya. Kemudian ICU juga harus menyediakan pencahayaan yang cukup, yang adekuat, dengan lampu TL daylight 10 watt per meter persegi untuk tindakan selanjutnya. Kemudian untuk area kerja ini meliputi area dari staf dokter, kemudian ruang perawat, kemudian ruang monitor pasien, ruang penyimpanan alat-alat, hingga ruang untuk sistem komunikasi. Kemudian lingkungan dari ICU sendiri juga dilengkapi dengan alat-alat pengatur suhu atau air conditioner seperti untuk mengontrol suhunya dalam batas 22 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembaban 50-70%. Kemudian dapat juga dilengkapi dengan ruang isolasi, kemudian ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, ruang tempat pembuangan alat atau bahan kotor, kemudian ruang tunggu keluarga pasien, hingga laboratorium. Kemudian untuk peralatan dasar yang disediakan pada ICU ini dapat berupa ventilasi mekanik, kemudian alat ventilasi manual dan alat penjaga nafas, alat hisap atau suction, kemudian peralatan akses vaskuler, peralatan monitor invasif dan non-invasif, defibrilator atau alat pacu jantung, alat pengatur suhu pasien, peralatan drain thorax, kemudian infus atau pompa sairing, peralatan portable untuk transportasi, tempat tidur khusus, lampu untuk tindakan, serta continuous renal replacement therapy. Lalu untuk pemantauan ICU, ini sebelumnya dilakukan pencatatan secara khusus, baik itu dari diagnosis pasien, data-data tanda vital, hingga intake makanan dan juga cairan yang dilakukan pasien, yang mana biasanya dicatat dalam kurun waktu tiap 1 jam atau intervalnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Apa saja yang dipantau di ICU? Yang pertama adalah tanda vital, baik itu tekanan darah, heart rate, respiration rate, suhu, nyeri, dari seluruh tanda vital tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik.
Yang ketiga adalah balance cairan tiap 3-6 jam, baik itu intake maupun outtake dari pasien, kemudian evaluasi dari central venous pressure dengan FCT, kemudian pemeriksaan laboratorium berupa analisis gas darah, gula darah, darah rutin, elektrolit, ureum kreatinin, keton darah, keton urin, hemostasis lengkap, SGOT, SGPT dikaitkan apabila ada gangguan pada fungsi hati. Pemeriksaan dari keton darah, keton urin, hemostasis lengkap, dan SGPT, SGOT ini disesuaikan dengan indikasi pasien masing-masing. Baik, kita berlanjut pada terapi dasar pada ICU. Terapi dasar dari ICU ini memiliki jembatan keledai yaitu fast heartbeat, yaitu F, feeding, A, analgesia, S, sedation, T, thromboembolic prophylaxis, H, head of bed elevation, kemudian U, ulcer stress prophylaxis, G, glycemic control, S, spontaneous breathing trial, B, bowel regimen, kemudian I, indwelling catheter removal, dan D, yaitu the escalation of antibiotics. Kita akan membahas satu persatu. Pertama dari F yaitu feeding. Nutrisi sebaiknya diberikan segera dalam 24 hingga 72 jam atau setelah pasien stabil secara hemodinamik dalam rentang waktu tersebut. Risiko klinis pasien terkait dengan nutrisinya ini dapat terjadi penurunan dari permeabilitas usus, kemudian pelepasan sitokin proinflamasi, endotoksemia sistemik hingga malnutrisi. Malnutrisi ini merupakan kondisi yang dapat menurunkan sistem imun pada pasien ICU, kemudian memperlama dari penyembuhan pasien, sehingga sangat penting untuk dilakukan pemberian nutrisi pada pasien. Nutrisi sendiri dapat diberikan secara oral, enteral maupun parenteral disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk nutrisi secara parenteral ini dapat mencegah aspirasi yang bisa menyebabkan pneumonia. Secara umum, target dari nutrisi pasien ini adalah 5,6 kJ per kilogram per harinya. Namun pada kondisi tertentu seperti sepsis atau trauma memerlukan target yang dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan target biasanya. Kemudian selanjutnya A, yaitu analgesia. Analgesia sendiri merupakan suatu kondisi hilangnya rasa nyeri pada pasien, karena seringkali didapatkan pada pasien ICU ini menderita nyeri yang berasal dari berbagai hal, baik itu dari penyakit pasien sebelumnya, dari tindakan medis yang dilakukan, ataupun berasal dari imobilisasi yang jangka panjang pada pasien. Untuk asesmen nyeri ini sendiri dapat dilakukan pain-related behavior dengan melihat ekspresi wajah dan pergerakannya, serta indikator dari fisiologis baik itu heart rate maupun tekanan darah. Namun sebetulnya sangat sulit untuk menilai nyeri pada pasien di ICU karena sebagian besar pasien dapat terjadi penurunan kesadaran atau pasien tidak dapat mengekspresikan nyerinya itu sendiri. Untuk terapi dari nyeri ini sendiri dapat berupa NSAID, baik itu dari COX-1 maupun COX-2 inhibitor, kemudian acetaminophen seperti paracetamol, ataupun opioid. Namun perlu aware lebih lanjut mengenai masing-masing efek samping dari terapi analgesik ini. Karena dari NSAID ini dapat meningkatkan risiko gastrointestinal atau meningkatkan risiko terhadap kardiovaskularnya, kemudian dari acetaminophen dapat berupa hepatotoksik atau bahkan opioid dapat menyebabkan depresi pernafasan. Berikut ini merupakan modalitas yang dapat kita gunakan untuk menilai dari nyeri dari pasien di ICU dengan menggunakan behavioral pain scale. Jadi behavioral pain scale ini dibagi menjadi dua, itu pasien diintubasi atau pasien yang tidak diintubasi. Untuk poin 1 dan 2 itu facial expression dan juga movement of upper limb ini masih sama, baik itu pasien intubasi maupun tidak. Namun yang berbeda di sini adalah poin yang ketiga, yaitu ventilasi dari pasien. Kemudian selanjutnya adalah S, yaitu sedasi. Sedasi ini bertujuan untuk meringankan kecemasan atau ketidaknyamanan dari pasien. Pemberian obat sedasi ini harus dilakukan secara titrasi dan harus dilakukan peningkatan atau penurunan secara bertahap, dan harus hati-hati terhadap oversedasi karena oversedasi ini bisa meningkatkan risiko trombosis vena, kemudian penurunan mortalitas usus, hipotensi yang juga berdampak buruk pada pasien. Kemudian untuk sedasi ini juga memiliki tujuan untuk mencapai atau menjamin level yang optimal dari ketenangan pasien, kemudian menurunkan stres respon, mempermudah diagnosis, terapi, dan juga perawatan pasien nantinya. Adapun modalitas yang digunakan untuk memantau sedasi pada pasien dapat berupa Ramsay Sedation Scale atau RSS, kemudian Sedation Agitation Scale atau SAS, dan juga Richmond Agitation Sedation Scale atau RASS. Berikut ini merupakan modalitas yang dapat kita gunakan untuk menilai sedasi dari pasien. Selanjutnya adalah T, yaitu thromboembolic prophylaxis.
Tromboembolit ini merupakan suatu obstruksi pembuluh darah yang dapat berasal dari trombus atau trombus yang lepas berupa emboli, baik itu dalam pembuluh darah yang perifer hingga jantung sekalipun. Pasien yang tidak dilakukan profilaksis sama sekali ini memiliki risiko defen trombosis yang tinggi, yaitu 13 hingga 31%. Sehingga pasien disarankan untuk menggunakan atau mengonsumsi heparin, kecuali memang pasien memiliki kontraindikasi terhadap heparin. Kemudian adapun upaya pencegahan lainnya itu seperti memasang stocking atau manset anti defen trombosis sehingga nantinya trombus ataupun emboli ini tidak sampai menyebabkan obstruksi pada pembuluh darah. Kemudian selanjutnya adalah head of bed elevation. Pasien di ICU seringkali posisi kepalanya diposisikan 45 derajat, karena hal ini ditujukan untuk mengurangi kejadian dari reflux gastroesophagus dan mengurangi angka pneumonia dari nosokomia atau pneumonia yang didapatkan dari rumah sakit. Biasanya pada pasien ini karena pasiennya dalam kondisi sedasi, seringkali kepalanya turun-turun, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut, apakah posisi pasien sudah baik, apakah posisi kepalanya sudah 45 derajat, dikaitkan juga dengan kondisi dada atau toraksnya. Kemudian selanjutnya atau ulcer stress prophylaxis. Ulcer ini sangatlah penting, terutama pada pasien yang memiliki resiko terhadap perdarahan gastrointestinal, seperti pasien dengan gangguan koagulasi, kemudian pasien dengan riwayat pemakaian terapi steroid, atau pasien yang memang memiliki riwayat ulkus gastroduodenal sebelumnya. Untuk penata laksana dari ulkus ini dapat digunakan seperti antasida, kemudian supralfat, antagonis H2, dan inhibitor pompa proton. Literatur menyarankan bahwa pemberian ranitidin lebih efektif dibandingkan dengan supralfat. Namun hal ini tetap kembali lagi terhadap kondisi pasien masing-masing. Selanjutnya adalah G, yaitu glycemic control. Glycemic control ini sangatlah penting untuk mencegah resiko dari sepsis. Untuk targetnya sendiri, apabila glycemic control yang dilakukan secara ketat, maka targetnya juga ketat, yaitu 80 hingga 110. Namun, literatur lebih menyarankan agar target dari glycemic control ini adalah di bawah 150. Yang mana penelitian menunjukkan bahwa gula darah yang sudah terkontrol di bawah angka 140 mg per desiliter ini dapat menurunkan mortality rate yang cukup tinggi, yaitu 29,3%, dan mengurangi lama rawat di ICU hingga 10,8%. Kemudian S yaitu spontaneous breathing trial, yang mana untuk pernafasan dari pasien ini haruslah dilakukan penilaian secara berkala. Karena pasien sebagian besar menggunakan ventilator yang lama ini juga memiliki komplikasi, yaitu VAP, yaitu ventilator associated pneumonia. Karena ventilator ini dapat menyebabkan pneumonia, maka apabila kebutuhan ventilasinya sudah tidak diperlukan lagi atau sudah terpenuhi, maka terapi oksigen ini akan dikurangi secara bertahap hingga nantinya dihentikan. Selanjutnya adalah B atau bowel care. Seringkali pada pasien ICU ini ditemukan kondisi seperti ileus, kemudian konstipasi, dan diare sebagai gangguan mobilitas gastrointestinal yang ditemukan pada pasien kritis. Sebagai salah satu contohnya adalah pasien ileus paralitik, yang mana otot-otot dari usus ini tidak berkontraksi sehingga nantinya makanan ini tidak mampu menuju saluran pencernaan bawah, sehingga makanan akan menjadi obstruksi dari saluran pencernaan. Selanjutnya adalah I atau indwelling catheter removal. Kateter yang dimaksud ini dapat berupa kateter urin, vena sentral, arteri pulmonalis, dan juga dialisis, yang mana pemasangan kateter ini juga merupakan pintu masuk atau jalur terjadinya infeksi. Karena ia dapat menyebabkan infeksi, maka harus diperlukan kebersihan dan juga perawatan kateter secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah D, yaitu the escalation of antibiotics, yang mana pada pasien yang berada di ICU akan segera dilakukan pengambilan kultur, baik itu kultur darah, kultur urin, untuk mendapatkan terapi antibiotik yang sesuai dan juga optimal, dan juga untuk meminimalisir penggunaan antimikroba yang broad spektrum. Sehingga kita dapat langsung secara spesifik menangani kondisi-kondisi infeksi pada pasien di ICU. Lalu, apa saja kriteria keluar dari ICU? Kriteria keluar ICU ini dikembalikan lagi pada prioritas masing-masing pasien. Pada prioritas 1, pasien dapat keluar dari ICU apabila tidak ada kebutuhan terapi intensif lagi, apabila terapinya gagal, apabila prognosis jangka pendeknya ini jelek, dengan tingkat kesembuhan atau manfaat yang sangat kecil. Kemudian prioritas 2, dapat keluar dari ICU apabila keperluan menggunakan terapi intensifnya sudah berkurang, dan pasien dengan kriteria
Prioritas 3 ini dapat keluar dari ICU apabila kebutuhan terapi intensifnya sudah tidak ada lagi dan dapat keluar lebih awal apabila kemungkinan sembuh atau manfaat terapinya sangat kecil. Baik, berikut ini merupakan sumber-sumber pustaka yang digunakan untuk menyusun presentasi berikut. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai konsep dasar ICU. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih banyak.